Selamat pagi semuanya, siswa kelas 10 IPS. Kembali lagi bersama Sir dalam pembelajaran geografi untuk pertemuan ketiga ini. Pada pertemuan sebelumnya, kamu telah mempelajari tentang konsep geografi yang dijelaskan berdasarkan teori menurut Henry, menurut Peter, dan menurut Daljoni. Sekarang, dalam pembelajaran hari ini, kita akan menjelaskan mengenai prinsip dan pendekatan geografi. Untuk apa saja penggunaan prinsip dan pendekatan geografi tersebut? Mari ikuti Sir dalam pembelajaran ini. Baik, masuk saja kita kepada pertemuan ketiga ini dengan materi kita adalah prinsip dan pendekatan geografi. Prinsip geografi. Prinsip geografi yang pertama adalah prinsip persebaran. Yang kedua adalah prinsip interrelasi, yang ketiga adalah prinsip deskripsi, dan yang keempat adalah prinsip korologi. Mana penjabarannya? Kita lihat selanjutnya. Yang pertama adalah prinsip persebaran. Prinsip persebaran yaitu setiap objek, gejala atau fenomena di permukaan bumi tersebar secara tidak merata atau bervariasi dari suatu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Kata kuncinya adalah tidak merata. Di sini ada fauna seperti harimau, di sana ada fauna seperti cendrawasih. Kita lihat di gambar berikut ini. Contohnya saja adalah barang tambang. Barang tambang seperti emas ini adanya di Papua. Kalau di Sumatera adanya adalah batu bara. Dan juga adanya gajah. Gajah adanya di Sumatera, kalau di Jawa adanya badak. Seperti itu contoh persebaran juga. Dan juga persebaran ini contohnya adalah suku bangsa. Ini seperti pada gambar adalah suku bangsa Dayak yang tersebar di sekitar Kalimantan. Berikutnya adalah prinsip interrelasi. Prinsip interrelasi yaitu hubungan antara satu gejala dengan gejala lain, atau objek fisik yang satu dan objek fisik yang lainnya, objek fisik dengan objek sosial atau objek sosial dengan objek sosial yang lainnya. Kata kuncinya berhubungan antara dua objek. Seperti kita lihat pada gambar ini, terjadinya banjir bandang. Banjir bandang ini aspek apa yang berhubungan? Yaitu aspek manusia dan aspek alam. Alamnya telah rusak oleh manusia, terjadi hujan, akhirnya terjadi banjir bandang. Selanjutnya, seperti kota. Apa yang berhubungan? Kota ini dia juga berhubungan dengan wilayah desa. Dan juga kita lihat ada sungai. Sungai ini dia akan berhubungan dengan sawah. Di mana ada sungai, di sekitar aliran sungai banyak terdapat sawah. Ini digolongkan dalam prinsip interrelasi. Prinsip yang ketiga adalah prinsip deskripsi. Prinsip deskripsi merupakan pemaparan. Pemaparan melalui apa? Melalui peta, grafik, diagram, dan tabel. Dan juga bisa melalui kalimat. Seperti tabel berikut ini. Jadi penjelasan dari tabel berikut ini dari komunitas, jadi komunitas hasil alam, ini salah satu contoh prinsip deskripsi. Artinya deskripsi itu adalah penjelasan. Penjelasan dari suatu objek yang dia sampaikan. Nah, dan juga bisa seperti ini, deskripsi dari segi kalimat. Terjadilah tsunami di Aceh pada tahun 2004 yang menewaskan sekian jumlah penduduk. Itu juga tergolong deskripsi karena dia ini hanya menjelaskan tsunami dan jumlah penduduk, tidak menyebabkan proses terjadinya. Kalau dia menjelaskan proses terjadinya, itu adalah interrelasi hubungannya. Yang keempat yaitu prinsip korologi. Prinsip korologi ini adalah gabungan dari ketiga prinsip yang sebelumnya, yaitu prinsip interrelasi, persebaran, dan deskripsi. Bisa kita lihat di gambar ini. Artinya korologi ini kita lihat di peta. Ini terjadinya peta tsunami dan gempa bumi di Palu dan Donggala. Artinya persebarannya Palu dan Donggala. Interrelasinya kenapa dia bisa terjadi? Deskripsinya yaitu di hari apakah dia terjadi. Jadi digabungkan ketiga-tiganya menjadi korologi. Berikutnya adalah pendekatan geografi. Pendekatan geografi itu dia ada tiga. Yang pertama adalah pendekatan ke ruangan,
yang kedua adalah pendekatan ekologi atau lingkungan, dan yang ketiga adalah pendekatan kompleks wilayah atau kewilayahan. Kita lihat pendekatan yang pertama, pendekatan keruangan. Pendekatan keruangan dari segi arti menganalisis gejala-gejala atau fenomena geografis berdasarkan penyebaran dalam ruang. Kata kuncinya berdasarkan pengertiannya ini. Tapi dalam penerapan kamu, yang perlu kamu ketahui, tata ruang ini atau pendekatan keruangan ini digunakan untuk tata ruang wilayah untuk mengkaji fenomena bencana. Bencananya ini murni bencana alam. Oke, kita lanjutkan. Seperti apa contohnya? Seperti ini. Gempa bumi, banjir oleh hujan, dan tata ruang wilayah. Ini banjirnya ini karena hujan, bukan karena alamnya telah dirusak oleh manusia. Jika alamnya telah dirusak oleh manusia, maka pendekatan ekologi. Pendekatan ekologi yaitu mengkaji hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan sebagai habitatnya. Dalam artian, interaksi alam dan manusia menyebabkan rusaknya alam. Seperti ini. Air ini tercemar, kenapa? Karena masyarakat membuang sampah sembarangan. Artinya ada hubungan, sungai tercemar atau air tercemar karena manusia membuang sampah. Berikutnya kita lihat, pendekatan yang terakhir adalah pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan kompleks wilayah ini adalah gabungan keruangan dengan lingkungan. Yaitu merupakan pendekatan regional, integrasi antara pendekatan keruangan dan pendekatan ekologis. Seperti banjir yang ada di Jakarta itu karena pengaruh wilayah Bogor dan wilayah Bandung. Itu adalah pendekatan kompleks wilayah. Kompleks wilayah ini artinya satu wilayah terkena dampak akibat beberapa wilayah lain. Oke, seperti kemacetan, itu juga kompleks wilayah. Nah, ini seperti gambaran kota Jakarta yang indah dilihat di malam hari. Ini adalah bangunan kota di kota Bandung. Sekian materi kita untuk pagi hari ini. Terima kasih. Baik, setelah kamu mengikuti pembelajaran yang telah saya sampaikan, maka dapat kita simpulkan pembelajaran kita dengan mempelajari prinsip geografi dan pendekatan geografi. Kita akan dapat mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada dan mengatasi permasalahan yang ada sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh prinsip dan pendekatan geografi tersebut, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada dapat cepat teratasinya. Demikianlah pembelajaran kita. Lanjutkan tugas di Edmodo. Terima kasih.